Oke, baik. Jadi materi hari ini masih seputar ukuran pemusatan, ya. Cuman kita bergerak sedikit ya. Memang masih untuk jenis data yang tidak berkelompok, tapi di sini fokus kita untuk kuartil, desil, dan juga presentil ya, untuk data yang tidak berkelompok atau maknanya sebenarnya data yang tidak berbentuk distribusi frekuensi. Nah, kuartil, desil, dan presentil itu sendiri merupakan pengembangan dari median. Ya, kalau median kan yang kita bahas minggu lalu itu kan membagi data menjadi dua bagian yang sama banyak, ya, sama besar. Nah, kalau kuartil, desil, dan presentil itu pengembangannya. Jadi kalau kuartil itu membagi satu kumpulan data itu dibagi menjadi 4 bagian. Ya, 4 bagian, sehingga setiap bagiannya itu dapat porsi 25%, 25%, sampai jadi 4 bagian. Namanya kuartil ya. Kemudian desil, kalau desil itu data dibagi ya menjadi 10 bagian. Sehingga setiap bagiannya itu dapat porsi 10%. Ya. Terus yang terakhir adalah presentil. Kalau presentil ini kita membagi data itu menjadi 100 bagian. Ya. Menjadi 100 bagian yang sama besar ya, sama banyak. Sehingga setiap bagian itu akan mendapat porsi 1%. Nah, yang kita bahas hari ini yaitu ya bagian kuartil, desil, dan presentil. Tapi khusus untuk data yang tidak berkelompok ya. Atau datanya masih data yang sifatnya data mentah. Oke. Ya, saya pakai. Oke. Kita lanjut ke kuartil ya. Kita akan bahas satu persatu hari ini. Kita masuk dulu ke ukuran pemusatan terkait kuartil ini. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kuartil ini sifatnya mengelompokkan atau membagi data itu menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, kuartil ini adalah ukuran letak ya, membagi data yang kita sudah urutkan terlebih dahulu, atau data yang berkelompok menjadi 4 bagian yang sama besar, atau setiap bagian dari kuartil itu punya porsi 25%, 25%. Jadi ini contoh ya, ini satu kumpulan data, kemudian nanti kita akan bagi data itu menjadi 4 bagian ya. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat. Dan setiap porsi ini besarannya adalah 25%, 25%. Nah, beda kalau yang minggu lalu ya. Minggu lalu kita bahas median. Itu kalau median kan bagi data jadi dua di tengah ini. Ya, di 50%, 50%. Tapi kalau kuartil dia membaginya lebih kecil. Jadi prinsip pengerjaan kuartil nantinya ini, desil maupun juga presentil, itu juga sebenarnya mirip dengan pola kerja atau cara kerja ketika kita mencari ke arah median ya, mirip, langkah pengerjaannya itu mirip. Oke, di sini untuk kuartil data yang tidak dikelompokkan ya. Langkah pertama kita mencari letaknya dulu. Ya, letak kuartil atau posisi kuartil itu ada di mana. Nah, di sini letak kuartil itu ada 3 rumusnya ya, tergantung yang ditanya di soal itu masuk kemana. Ya, apakah dia masuk kuartil 1, kuartil 2, atau kuartil 3. Nah, untuk kuartil 1 sendiri, Anda lihat rumusnya sebenarnya mirip median, hanya saja ada penambahan di bagian depan ini yang mengikuti kuartilnya, misalnya K1 atau kuartil 1 sama dengan 1
dikali N plus 1 dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Ya karena kuartil tadi ya sifatnya membagi data kita atau mengelompokkan data kita menjadi 4 bagian yang sama banyak. Begitu juga dengan kuartil 2. Kuartil 2 ini kalau kita sederhanakan sih sebenarnya kayak median ya. N plus 1 bagi 2. Sama saja kan dengan K2 atau kuartil 2 ini 2 N plus 1 dibagi 4. Itu. Nah, kuartil 3 juga sama. 3 dikali N tambah 1 bagi 4. Jadi kita harus tahu dulu kuartil itu ada di mana. Letaknya di mana. Ya. Kalau kita sudah tahu letaknya di data yang keberapa, maka langsung kita lihat nilainya. Nah, kalau letak kuartil kita itu merupakan bilangan bulat, ya itu tidak jadi permasalahan. Langsung kita tahu letak kuartilnya di mana, nilai kuartilnya kita ketemu. Ya. Tapi ya kalau kita punya letak kuartil itu merupakan bilangan pecahan atau bilangan desimal ya, atau tidak ada satu nilai yang cocok atau pas dengan letak yang kita sudah temukan tadi ya, maka kita perlu menggunakan rumus untuk menghitung nilai kuartil yang kita maksud. Nah, rumusnya ini adalah NK, itu artinya adalah atau maknanya nilai kuartil sama dengan nilai kuartil bawah ditambah letak kuartil dikurangi letak kuartil bawah dibagi letak kuartil atas dikurangi letak kuartil bawah dikali nilai kuartil atas dikurangi dengan nilai kuartil bawah. Ya. Nah, ini jika sekali lagi atau konteksnya rumus ini kita pakai kalau data kita itu atau letak kuartil yang kita temukan itu adalah bilangan desimal ya atau pecahan. Terus ya kita coba memang kalau pikir rumus seperti ini nih bagaimana ya Pak penerapannya? Memang agak ribet juga, tapi kalau kita sudah dicontoh soal itu mungkin jauh lebih mudah. Oke, sekarang coba kita masuk ke soal. Nah, di sini ada data pesawat yang beroperasi masih sama dengan minggu lalu. Saya ambil contoh yang sama supaya lebih mudah kita mengaitkan juga kuartil, desil, presentil ini dengan materi kita sebelumnya terkait rata-rata, median dan juga modus. Di sini ada data 7 perusahaan maskapai penerbangan nasional pada tahun 2018. Nah, diminta di sini carilah kuartil 1 dari data jumlah pesawat ini. Oke. Langkah pertama, tadi saya bilang apa? Kalau kita mau cari nilai kuartil, kita harus buat apa terlebih dahulu? Mencari letak kuartil. Letak, Pak. Mencari letak. Apakah data kita sudah diurutkan dulu ini? Belum, Pak. Belum. Oke, berarti langkah pertama letak dulu atau urutkan dulu? Mengurutkan data. Urutkan dulu, Anip. Oke, kita urutkan. Terlebih dahulu kita urutkan. Oke, kita urutkan dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Ingat sekali lagi ya, materi saya itu sudah saya kasih dari 3 hari sebelum kita mulai kuliah. Jadi harapannya Anda sudah membaca, Anda sudah menulis di catatan Anda sehingga di kelas atau di perkuliahan ini kita tinggal menyelesaikannya saja. Oke, kita urutkan dari nilai terkecil ini ya, 6R 15, kemudian Sriwijaya 36 dan seterusnya sampai ke nilai yang terbesar itu adalah 123. Ya, sudah betul urutan ini? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Sudah, Pak. Oke, terus selanjutnya kita sudah urutkan. Lalu tadi kita akan mencari Letaknya. letak ya, letak kuartil 1. Kita akan cari ya.
Nah, rumusnya apa tadi? Bisa Satu salah kali satu? sama Cornelia, satu-satu aja. kuartil Cornelia. 1 sama dengan 1 kali N tambah 1 bagi 4. Oke. K1 sama dengan 1 dikali N tambah 1, kemudian dibagi dengan 4. Oke, sekarang N kita ini berapa? Data kita jumlahnya ada berapa? 7, Pak. 7, Pak. Oke. Anda ganti N-nya dengan 7. Prinsip kerjanya kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ini. Ya, berarti N tambah 1 atau 7 ditambah 1 dapat berapa? 8. Dapat 8. Lalu dikali 1? 8. 8, Pak. Tetap 8. Oke, lalu dibagi dengan 4. 2. 2, Pak. Dapat 2. Oke. Jadi kita selesaikan ini ya. 8 dibagi 4, 2. Berarti letak kuartil 1 ada di data urutan kedua. Nah, di sini kita mendapatkan letak kuartil yang bukan merupakan bilangan pecahan. Ya, sehingga letak kuartilnya kita langsung tunjuk di data yang kedua. Ya, urutan kedua setelah data itu diurutkan. Dapat berapa di sini data urutan kedua? 36. 36. Ya, jadi kuartil 1 ya dari data pesawat yang beroperasi dari 7 perusahaan maskapai penerbangan nasional pada tahun 2018 adalah sebanyak 36 pesawat. Itu maknanya atau artinya. Atau Anda juga bisa memberikan makna demikian. Misalnya kuartil 1 ini kan 25% ya dari kumpulan data kita. Berarti kita bisa artikan bahwa 25% ya dari data pesawat yang beroperasi dari 7 maskapai penerbangan nasional pada tahun 2018 adalah sebanyak 36 pesawat. Jadi sekali lagi jangan hanya Anda menghitungnya saja, tapi perlu juga untuk dijelaskan atau diberikan maknanya. Saya ulangi sekali lagi, artinya apa? Artinya kuartil 1 dari jumlah pesawat yang beroperasi dari 7 perusahaan maskapai penerbangan nasional pada tahun 2018 adalah sebanyak 36 pesawat. Ya. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Untuk kuartil? Bisa ya? Oke. Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ya. Sekarang bagaimana dengan data dari sambungan ya, dari pertemuan kedua. Kenapa saya tidak sengaja tidak buat soal baru, kita terus sambung. Karena supaya tadi ya, sudah saya jelaskan sebelumnya, supaya ada konektivitas ya, atau Anda bisa memahaminya secara utuh. Jadi ketika kita riset ya, kita lakukan sebuah penelitian ya, karena nanti kan Anda juga akan punya tugas akhir yang berhubungan dengan deskriptif statistik ya. Memang masih dalam perencanaan ya, karena kita tidak tahu ke depan ini pandemi di akhir tahun nanti ini apakah dia naik atau turun. Kalau seandainya dia tidak tinggi, ya kemungkinan besar Anda akan saya ajarkan untuk bagaimana deskriptif tapi menggunakan data yang sifatnya primer ya. Anda langsung ketemu dengan objek tertentu atau sasaran tertentu. Tapi kalau seandainya pandeminya tinggi lagi, ya sudah kita mau tidak mau menggunakan data sekunder ya. Dan itu otomatis Anda sangat berhubungan dengan data-data yang ada di bursa efek ya, pasti. Oke, kita lanjut ke soal yang data hasil pertanian Pak Umbu. Itu kan kita diminta coba untuk cari kuartil 3 ya.
untuk data yang tidak dikelompokkan atau data yang belum dikelompokkan. Oke, di sini langkah yang pertama ya tentu kita harus punya datanya ya. Harus punya datanya. Sudah dicatat semua belum datanya ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sudah, oke. Dari data ini ya, langkah yang berikut adalah kita wajib urutkan terlebih dahulu ya. Kalau data itu belum diurutkan. Kalau data itu sudah diurutkan ya, data itu sudah diambil dari posisi yang paling kecil sampai yang paling besar, maka kita langsung ke proses perhitungannya. Tapi kalau belum, ya kita wajib mengurutkan. Maka di sini kita lihat bahwa di data ini Anda harus urutkan. Nah, kenapa? Karena sekali lagi ya, semakin banyak data, kita itu perlu teliti, ya ketelitian terhadap data tersebut. Jangan-jangan ketika kita mengurutkan justru kesalahan terjadi ya. Letaknya berbeda, posisinya berbeda, dan itu pasti akan juga berdampak pada hasil akhir ya ketika kita melakukan perhitungan. Nah, setelah data itu diurutkan, itu kita akan mencari letak kuartil 3. Ada yang bisa saya bantu saya untuk mencari rumus letak kuartil 3? Letak kuartil 3 sama dengan 3 kali N tambah 1 bagi 4, Pak. Oke. K3 atau letak kuartil 3 itu adalah 3 dikali N tambah 1 dibagi 4. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal kita. N data kita atau N hasil pertanian dari Pak Umbu ini, hasil panen Pak Umbu ini ada berapa? 15. 15 ya, oke. Berarti di situ 15 kita akan jumlahkan dengan 1, dapat berapa? 16. 16. Kemudian dikali 3. 48, Pak. 48. Oke, lalu dibagi 4. 12, Pak. Dapat 12. Oke, kita sudah menemukan ya sekarang berarti letak kuartil 3 dari hasil pertanian atau hasil panen Pak Umbu selama 15 hari ini adalah pada data urutan ke-12. Ya. Oke, kita ke data di urutan ke-12 itu nilainya berapa? 58. 58. Oke, berarti nilai kuartil 3 ya dari data yang tidak dikelompokkan ini adalah senilai 58. 58. Oke. Ya, maknanya apa ya? Ya, maknanya sekali lagi nilai kuartil 3 dari hasil panen Pak Umbu selama 15 hari ya, adalah 58 kg. Atau makna lain ya, sambil Anda tulis ya di catatan Anda, makna lainnya adalah 75%, karena kuartil 3 ini kan dia menjebarkan terkait 75% data hasil pertanian itu ada pada nilai atau pada berat 58 kg. Jadi kekuatan kuartil ini dibandingkan median ya, dia jauh lebih bisa mengakomodir posisi data kita yang sebenarnya tidak tergambar lewat median. Jadi kalau di median itu kan hanya ada satu nilai yang ada di tengah yang membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Tapi kalau di kuartil itu kita tidak hanya mencari di titik tengah saja, tapi kita bisa cari 25% dan 75% dari kumpulan data kita itu. Jadi suatu penelitian itu menggunakan kuartil, menggunakan desil maupun juga persentil ketika ya Anda kepingin tahu ya sebaran data Anda dalam komposisi tertentu ya. Apalagi nanti desil dan persentil itu nanti sebentar ya ada penjelasan itu, ada kekuatannya atau
presentil itu presentil dan desil itu nanti punya kekuatan di tipe data yang seperti apa, ya. Nanti sebentar ada penjelasannya. Oke, silakan dicatat dulu. Ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Langkah yang pertama kita urutkan dulu. Ya. Itu prinsip dasarnya, mulai dari kita buat distribusi frekuensi, ya, kita hitung rata-rata, median, modus itu urutkan dulu, ya. Dan kebiasaan kita itu karena kenapa dari yang kecil, karena ya kita menghitung awal kita mengenal angka itu biasanya dari yang kecil, ya, bukan Anda mengenal angka dari jumlah yang besar. Lalu langkah berikut adalah posisi kuartilnya, letak kuartilnya ada di mana dulu. Sama kayak kita cari median, ya. Di kuartil juga kita cari posisinya di mana. Ya, ketika kita sudah ketemu, ya, kita sudah tahu langkah berikutnya kita mencari sudah letaknya ini nilainya berapa. Nah, di sini misalnya kasus kita nilai kuartilnya 58, ya. Lalu kita beri makna apa arti dari angka tersebut, ya. Dan statistik itu uniknya juga di situ, ya. Tidak hanya Anda menghitung hasil akhir, tapi perlu dijelaskan atau perlu diberi makna, arti, ya. Karena nanti ketika Anda meneliti nanti, ya, itu kekuatan Anda itu bukan hanya di menghitung angka-angka saja, tapi bagaimana angka-angka itu punya makna, ya, sehingga kita selaku pembaca ataupun pengambil keputusan ataupun manajer ataupun siapapun yang Anda teliti dan punya pemberian kontribusi terhadap hasil-hasil penelitian itu bisa berdampak atau bisa berguna bagi pengambilan keputusan, ya, terutama dalam area bisnis dan juga manajemen. Begitu, sudah dicatat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Yang lain ini saya kayaknya hanya dengar 1-2 orang saja. Padahal kelas kita ini ramenya minta ampun. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Baik kalau begitu. Kita lanjut ya. Setelah kuartil, kita lanjut ke bentuk ukuran pemusatan selanjutnya adalah desil. Ya. Desil ini, ya, seperti yang sudah saya terangkan di awal, itu kembali membagi data menjadi porsi yang lebih banyak, ya, dibandingkan median dan juga kuartil. Kalau median hanya membagi jadi 2, kuartil membagi jadi 4. Kalau desil, Anda lihat di situ membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar, 10 bagian. Ini desil ini adalah satu ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan atau data yang sudah berkelompok menjadi 10 bagian yang sama besar. Atau setiap porsinya itu kita bisa bilang 10%, 10%. Ya. Jadi misalnya kalau kita punya satu kumpulan data, kita mau tahu 10%-nya berapa sih nilainya, atau 20% itu berapa, atau 30% berapa, atau misalnya 60%, 70%. Dan itu desil bisa mengakomodir. Dan tadi saya bilang bahwa desil ini, ya, punya kekuatan, punya powerful ketika data kita itu data yang besar sekali. Data kita itu data yang panjang, ya, banyak, data jumlah yang sangat banyak. Maka desil itu punya powerful di situ. Sama juga dengan presentil, ya. Dia akan sangat bermanfaat ketika jumlah data kita itu besar. Nanti di presentil, ya, kita akan contohi kasih contoh atau kerja salah satu soal yang datanya tidak banyak, ya, tapi kita cari presentilnya. Nah, itu sebenarnya kondisi itu atau hal tersebut tidak cocok, gitu, tidak cocok.
Walaupun bisa dihitung, tapi desil dan persentil itu kayak kurang cocok untuk data-data yang tidak banyak ya. Kayak hanya jumlahnya di bawah 30, kalau pakai desil dan persentil itu kayak kurang top. Tapi kalau data kita itu 100, 200 atau ribuan ya, itu atau ratusan ribu malah jauh lebih punya dampak gitu. Nah, untuk prinsip pengerjaan desil atau menghitung atau menyelesaikan desil ini, prinsip kerjanya sebenarnya sama dengan median dan juga kuartil ya. Yaitu pertama kita harus tahu letaknya dulu ya. Letak dari desil itu ada di mana ya. Rumusnya Anda lihat di sini sebenarnya sama ya, cuman Anda lihat di sini pembaginya dan pengalinya di depan itu mengikuti desil yang kita cari. Misalnya desil 1 ya, berarti rumusnya 1 dikali N tambah 1 bagi 10. Kalau desil 2 ya berarti 2 dikali N tambah 1 bagi 10. Desil 3 ya berarti 3 kali N tambah 1 bagi 10. Dan seterusnya ya. Polanya seperti itu atau bentuknya seperti itu ya. Sebenarnya kalau hafal itu hanya bentuknya saja, tapi kalau kuartil, desil, persentil ya tinggal disesuaikan ya, pembaginya dan pengali di depannya tersebut. Kemudian ketika kita dapat letak desil, kalau nilainya ya bukan merupakan bilangan pecahan ya, langsung ya nilai dapat letaknya, nilainya ya berada di letak yang kita sudah temukan. Tapi kalau kita menemukan letak desil yang merupakan bilangan pecahan atau bilangan desimal, maka atau tidak ada nilai yang pas ya atau nilai yang cocok dengan letak tersebut, maka mau tidak mau kita pakai rumus ya. Harus kita gunakan rumus. Nah, rumus di sini itu sebenarnya prinsip pengerjaannya sama dengan di kuartil. Tadi kebetulan waktu kita hitung di kuartil itu kita dapat letak kuartil yang merupakan bilangan bulat sehingga tidak perlu kita mencari nilainya lebih lanjut lagi dengan rumus. Tapi kalau tidak, maka mau tidak mau kita harus pakai rumus ya. Rumusnya di sini adalah ND ya atau nilai desil sama dengan NDB atau nilai desil bawah ditambah letak desil LD dikurangi letak desil bawah atau LDB dibagi LDA kurang LDB. Letak desil atas kurang letak desil bawah. Kemudian dikali dengan NDA kurang NDB atau nilai desil atas dikurangi dengan nilai desil bawah. Nah, keterangan rumus ini ya seperti yang saya bacakan tadi. ND itu adalah nilai desil, kemudian NDB itu adalah nilai desil yang di bawah tadi, yang di bawah letak desil maksudnya ya, supaya lebih Anda paham. Nanti sebentar di soal mungkin ya, ketika kita sudah latihan soal mungkin baru tahu, oh ini NDB-nya, ini letak desilnya, ini LDB atau letak desil bawah, letak desil atas, atau nilai desil bawah, nilai desil atas gitu. Itu ketika simulasi biasanya. Ya. Tapi ini keterangan rumus Anda juga perlu ketahui ya, sehingga tidak mahasiswa itu juga kadang Anda catat rumusnya, ya. Tapi waktu kerja bingung karena Anda tidak terbiasa ya dengan rumus terus diselesaikan dalam soal. Nah, yang penting adalah simulasinya atau pemecahan soalnya tadi. Jadi bagaimana rumus itu bisa diimplementasikan dan bisa memecahkan satu atau dan memberikan solusi bagi suatu masalah itu yang kita temukan. Ya. Oke, berikut kita coba ya mencari nilai desil untuk data yang tidak dikelompokkan. Kembali lagi saya kasih soal data terkait jumlah pesawat ya. Di sini tahun 2018 kita diminta untuk mencari desil ya dari jumlah pesawat tersebut. Nah, masih ingat tadi saya bilang langkah pertama kita harus buat apa dulu? Mengurutkan data, Pak. Urutkan, Pak. Mengurutkan ya, mengurutkan data kita itu harus disusun dulu, diurutkan dulu ya. Oke, silakan Anda
tulis ya di situ, atau catat di catatan Anda urutkan dari nilai paling kecil sampai ke yang paling besar. Jadi tolong ya di catatan Anda, jangan karena soalnya satu tapi beda-beda ini, Anda tulisnya satu, terus nanti jawabannya ya Anda sesuaikan dengan apa yang saya jelaskan. Tidak ya. Jadi masing-masing materi atau part-part materi itu tetap ada soalnya dan penyelesaiannya, supaya Anda jangan bingung ya, jangan bingung dengan catatan Anda sendiri. Kadang Anda catat habis karena soalnya sama, catat habis ya sudah Anda buat satu saja, toh sama dia Pak. Itu jangan, sebaiknya jangan Anda lakukan demikian ya, karena itu akan menyulitkan Anda sendiri ketika Anda kepingin menyelesaikan atau kepingin kerja kembali itu bingung. Oke, ketika kita sudah mengurutkan data, langkah berikutnya apa? Menentukan letak. Untuk letak, Pak. Satu orang, Esther. Esther tadi apa? Coba ulang. Mencari letaknya, Pak. ya, menentukan letaknya ya. Di sini kita akan mencari letak D8 atau letak desil 8. Nah, terus rumusnya ada yang bisa bantu saya? Satu orang? Desil 8 sama 8 sama dengan 8. Satu-satu. Esther saja. D8 sama dengan 8 kali N tambah 1 bagi 10. Oke. D8 sama dengan 8 kali N tambah 1 bagi 10. Nah, data kita itu ada berapa di sini? 7, Pak. Ada berapa? 7. Oke. 7 berarti 7 ditambah 1. 8. 8. Oke. Lalu 8 dikali 8? 64. Lalu dibagi 10. 6,4. Oke. Dapat 6,4. Oke. Itu adalah desil 8 ya. Nah, kita menemukan letaknya ini adalah merupakan bilangan pecahan. Nah, maka mau tidak mau di sini kita harus pakai rumus. Kalau kita dapat D8 atau D86 ya langsung dapat di sini 118. Tapi di sini nilainya 6,4. Jadi kita harus cari tahu dulu ya. Nilainya ini di mana sih? 6,4 ini nilainya di mana? Nah, oleh karena itu ya, kita lihat dulu 6,4 ini posisinya ada di antara data urutan ke-6 yaitu 118 dan data urutan ke-7 123. Seperti itu. Jadi Anda tahu dulu posisinya ada di mana. Oh, dia ada di sini. 6,4 itu berada di antara data ke-6 dan data ke-7 atau berada di antara nilai 118 sampai dengan 123. Oke, sekarang selanjutnya kita masukkan ke rumus ya. ND tadi sama dengan NDB. Ya. NDB itu apa? Nilai desil yang berada di bawah. Iya, berada di bawah dari letak. Nah, letaknya 6,4 di sini. Nilai yang berada di bawahnya yaitu ini. 108. Betul. Lalu ditambah dengan LD letak desil yaitu 6,4. 6,4. Ya, 6,4 diambil dari sini. LD kita copy atau kita taruh di sini. LD letak desilnya 6,4. Dikurangi letak desil bawah atau letak desil sebelum ya, sebelumnya. Yaitu kalau letak desilnya 6,4, sebelumnya itu berapa atau di bawahnya itu berapa? Ya ini. Letak desilnya 6. Itu. Dibagi LDA kurang LDB, letak desil atas
kurang letak desil bawah. Letak desil atas, di atas 6,4. Berapa? 7, Pak. 7, Pak. 7. Situ. Dikurangi letak desil bawah, ya 6. 7 kurang 6. Lalu kita tutup kurung, ya. Kita kali dengan 123. Itu adalah nilai desil atas. Nilai desil atas itu dari mana ya? Letak desilnya kan 6,4. Nilai yang berada di atasnya dari letak desil tadi adalah 123. Gitu. Terus dikurangi dengan nilai desil bawah. Nilai desil bawah ya letak desil bawah tadi 6 ya nilainya adalah 118. Tulis di sini. Nah, kalau Anda masih bingung tadi, kuncinya adalah Anda mencatat nilai-nilai ini dapat dari mana sih? Nilai desil bawah, letak desil atas, letak desil bawah, nilai desil atas, itu Anda harus tahu posisinya dari mana. Tujuannya apa? Supaya ya tadi Anda bisa memahami ya. Ketika Anda kerjakan lagi nanti itu tidak membingungkan atau tidak buat Anda punya kepala pusing gitu ya. Nah, kita kerjakan. Nah, prinsip pengerjaannya itu kita selesaikan dulu yang dalam kurung ini. Jangan Anda melajunya dari depan ini, jangan. Tapi selesaikan dulu nilai-nilai yang berada di dalam kurung, ya. Oke, kita selesaikan dulu yang paling belakang ini, yang paling mudah ini. 123 kurang 118. 5, Pak. 90, Pak. Hah? 123 kurang 118. 5, Pak. 5, Pak. 5 lah. Udah pakai kalkulator atau pakai apa ini? 7 kurang 6. 1. 1, Pak. 1. Oke. 6,4 kurang 6. 0,4. Oke, 0,4. Sekarang 0,4 dibagi 1. Berapa? 0,4. Pak. Oke, 0,4. 0,4 kali 5. 2, Pak. 2. 2 tambah 118. 120. 120. Jadi nilai desil 8 itu 120. Jadi 123 ini kita kurangkan dengan 118 dapat 5. Tadi 7 kurang 6 1. 6,4 kurang 6 dapat 0,4. 0,4 dibagi 1 dapat 0,4. Kemudian 0,4 kita kali dengan 5 dapat 2. Lalu kita jumlahkan dengan 118. 118 kita jumlahkan dengan hasil yang kita sudah dapat tadi 2, dapatlah nilai 120. Ya. Oke, silakan ditulis di catatan Anda situ ya. Supaya Anda lebih paham dan lebih resapi. Coba ada yang mau kasih tahu artinya apa sih maknanya? Diesel 8 dari jumlah pesawat yang beroperasi dari 7 perusahaan maskapai pada tahun 2018 adalah sebesar 120. 120 apa? Kilogram? Pesawat. Harus jelas ya. Makin tinggi semester Anda, makin tidak boleh salah Anda dituntut. Gitu. Makin ya bukan mengejar sempurna ya, tapi tadi ya jangan memberikan ruang istilahnya supaya kita bisa tangkap penjelasan Anda secara utuh. Jadi penjelasannya juga itu tidak boleh sepotong-sepotong. Saya lihat di tugas itu juga masih ada yang asal-asal gitu ya, kerja-kerja saja gitu. Padahal porsi tugas kita itu besar ya, besar. 70% loh dari struktur penilaian itu. Ya. Memang kita tidak ada evaluasi tengah semesternya, tidak ada tes ya, tidak bentuk tes, tapi kita lanjut materi. Tapi di akhir itu kita akan merangkum semua statistik deskriptifnya
Sehingga Anda perlu mengerjakan tugas itu jangan hanya dapat 20, ada yang 30 itu ya. Nanti dalam minggu ini kalau sudah rampung itu atau sudah selesai akan dibagikan ya. Atau makna yang lain tadi kalau desil 8 itu kan berarti 80%. Dapat dari mana ya? 8/10 karena desil itu kan membagi data menjadi 10 bagian. Kalau desil 8 itu kan posisi urutan ke-8 berarti 8/10 kali 100 ya 80%. Itu maknanya berarti 80% pesawat yang beroperasi dari 7 maskapai pada tahun 2018 itu adalah 120 pesawat yang beroperasi dan itu jumlahnya cukup banyak ya. Gitu. Oke. Bisa kita lanjut ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Sekarang coba data hasil pertanian dari atau hasil panen dari Pak Umbu ya selama 15 hari lagi. Kita pakai lagi soal yang sama. Coba sekarang kita cari desil 8 ya atau D8-nya. Oke, masih sama. Kita harus punya data dulu, data mentahnya, lalu kita harus urutkan terlebih dahulu. Ya, saya tidak pernah bosan-bosannya kalau mau buat distribusi frekuensi, mau hitung rata-rata, median, modus, ya. Sampai ke bentuk ukuran penyebaran pun itu masih diperlukan. Tapi kadang beberapa di ukuran penyebaran tidak perlu ya, karena kita hanya mau tahu seberapa besar nanti data itu melenceng atau menceng atau runcing gitu. Seperti itu. Nah, setelah data kita urutkan, langkah berikut kita akan mencari letaknya, ya, letak desilnya. Dalam hal ini di soal kita adalah letak desil 8. Nah, caranya adalah kita pakai rumus. Apa rumusnya? Desil 8 sama dengan 8 dikali N tambah 1 bagi 10. Oke. D8 sama dengan 8 ya, dikali N tambah 1 dibagi 10. Lalu kita ganti N-nya dengan jumlah data kita. Ya. Data kita itu ada berapa? 15. 15. Oke, ganti N-nya dengan 15. Lalu 15 ditambah 1? 16. 16. Oke. Terus 16 ditambah. Dikali, dengan 8. 128. 128 bagi 10. 12,8. Nah, sekarang letaknya di mana itu 12,8? Ada yang tahu letaknya di mana? Di antara 12 dan 13. Antara 12 dan 13, Pak. Betul, Pedro Nando. Di antara 12 dan 13. Cuman saya agak taruh garisnya mendekat ke 13. Kenapa ya? Karena 12,8 itu lagi 0,2 itu sampai ke angka 13. Ya. Walaupun tidak persis di situ. Nah, oke. Ketika kita tahu letaknya ada di sini, sekarang kita masukkan ke rumus. Ya, ND8 atau nilai desil 8 sama dengan NDB kemudian dikali dengan ditambah dengan LD dikurangi LDB dibagi LDA kurang LDB dikali NDA kurang NDB. Ya, seperti itu. Oke, sekarang hitung. Betulkah ini? NDB 58. Betul ini? Di sini? Nilai desil bawah. Betul, Pak. Betul ya? Betul, Pak. Oke. Ditambah dengan dalam kurung LD, letak desil 12,8. Kita ambil dari
yang sudah kita hitung taruh di sini. Terus dikurangi dengan 12. Letak desil sebelum letak desil 8, yaitu di sini. Ya, 12. Terus dibagi dengan LDA, letak desil setelah, ya, yaitu ya 13. Karena letak desilnya 12,8, di atasnya ya 13. Dikurangi dengan LDB, letak desil sebelumnya atau letak desil di bawah, yaitu 12. Dikali dengan nilai desil atas. Nilai desil atas itu yang di letak 13 yaitu 60. Lalu dikurangi dengan letak desil bawah ini 58. Oke, prinsip pengerjaannya sekali lagi saya bilang, kerjakan dulu yang di dalam kurung. Coba. 12,8 kurang 12, 0,8. Oke, 0,8. Terus? 13 kurang 12. Berapa? 1. 41. Oke. Terus? 60 kurang 58. 10 kurang 58, 2. 2. Oke. 0,8 dibagi 1. 0,8. 8, Pak. 0,8. Dikali 2. 1,6. 1,6. Kemudian ditambah dengan 58. 59,6. 59,6. Oke, silakan dicatat ya, di catatan Anda. Maknanya apa? Jadi nilai desil 8 dari hasil panen pakumbu selama 15 hari adalah 59,6 kg. Oke. Atau bisa juga kita beri makna ya, 80% dari hasil pertaniannya Pak Opu ini selama 15 hari observasi atau 15 hari pengamatan adalah senilai 59,6 kg. Ya, punya makna atau punya arti yang sama. Oke, silakan dicatat dulu. Jadi sambil dicatat saya ulangi sekali lagi. Langkah pertama itu ya seperti biasa kita urutkan terlebih dahulu data kita, kemudian mencari letaknya atau posisinya ada di mana. Lalu kita mencari nilai. Mencari nilai kalau letaknya itu tadi bilangan bulat ya sudah. Misalkan kalau letaknya 12 ya langsung 58 tadi. Tapi kalau data kita bilangan desimal seperti ini 12,8, maka mau tidak mau kita harus mencari nilai mediannya atau nilai kuartil desil yang kita hitung saat ini maupun persentil nanti dengan rumus. Dan jangan lupa ketika Anda sudah menyelesaikan perhitungan Anda, jangan lupa berikan sebuah penjelasan atau Anda wajib untuk memberi makna terhadap hasil yang sudah Anda kerjakan sebelumnya. Oke, sampai sini kita bisa lanjut? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya? Oke. Atau ada yang masih catat? Sudah, Pak. Oke. Baik. Kita lanjut ke ukuran yang selanjutnya, yaitu presentil. Nah, presentil itu berguna atau merupakan ukuran pemusatan di mana kita bisa membagi data kita itu menjadi sampai 100 bagian yang sama besar. Sehingga setiap bagian presentil, ini typo. Setiap presentil yang kita bagi tadi itu adalah 1%. Ya. Jadi
presentil ini sangat-sangat berguna kalau data Anda itu data yang besar sekali, banyak sekali. Misalnya data Anda itu ribuan gitu atau ratusannya, 200, 300, waduh itu presentil. Itu udah salah satu ukuran pemusatan yang paling cocok gitu. Tapi kalau data Anda data yang sedikit, maka presentil ini kelihatannya tidak cocok ya. Ya kalau data Anda sedikit ya sudah kita pakai aja ukuran pemusatan median saja cukup atau sampai ke kuartil saja cukup begitu. Ya. Karena di skripsi mahasiswa yang datanya sedikit saya jarang melihat mereka menggunakan sampai perhitungan persentil atau desil itu jarang. Paling yang mereka pakai itu median. Kenapa ya? Karena jumlah data mereka itu ya paling banyak kan 100 gitu. Atau 150, 200 itu paling banyak. Sehingga presentil ini saya bilang sekali lagi cocok untuk data-data yang secara kuantitas itu banyak. Nah, untuk mencari nilai presentil itu prinsip kerjanya sama dengan sebelum-sebelumnya. Ketika kita menghitung median, menghitung kuartil, menghitung desil tadi itu prinsipnya sama. Ya, yang pertama kita cari dulu letak. Nah, letak ini ya jauh lebih mudah ya, karena pengalinya dan pembaginya tadi saya bilang tinggal mengikuti. Misalnya di sini P8 atau presentil 8 itu rumusnya ya 8 dikali N tambah 1 lalu dibagi 100 ya. Kenapa dibaginya 100? Ya karena data kita ini dibagi menjadi 100 bagian tadi. Sama juga misalnya Anda mau cari letak presentil berapa misalnya. 70 ya, tinggal 70 kali N tambah 1 bagi 100. Gitu. Dan Anda lihat ya, kalau kita hitung median, kuartil 2, desil 5, dan presentil 50, itu hasilnya sama. Kenapa sama? Karena semuanya itu ada letaknya di tengah. Letaknya di tengah. Jadi ketika kalau ada soal menghitung presentil 50, itu sama saja kalau kita menghitung median. Sama saja kita menghitung desil 5. Sama saja kita menghitung kuartil 2. Nah, sama dengan prinsip sebelumnya, ya, kalau seandainya nilai atau letak presentil ini merupakan bilangan-bilangan bulat, ya sudah, nilainya ada di situ sudah. Tapi kalau bilangan yang kita ketemukan untuk letak presentil ini merupakan bilangan pecahan atau bilangan desimal atau tidak ada nilai yang pas pada letak atau posisi presentilnya, maka kita mau tidak mau harus pakai rumus. Rumusnya NP sama dengan NPB ditambah LP dikurangi LPB bagi LPA kurang LPA dikali NPA kurang NPB. Apa ini ya sebenarnya sama dengan ketika desil dan kuartil tadi ya. Hanya saja simbolnya pakai presentil. Nilai presentil sama dengan nilai presentil bawah ya. Ini ditambah dengan letak presentil kurang letak presentil bawah dibagi dengan letak presentil atas kurang letak presentil bawah dikali nilai presentil atas kurang nilai presentil bawah. Seperti itu. Nah, makna rumusnya tadi sudah saya terangkan. Sebenarnya prinsipnya dasarnya sebenarnya sama. Ya. Hanya tadi di kuartil ya NK, nilai kuartil. Ya. Nilai kuartil bawah, nilai kuartil atas, letak kuartil bawah, letak kuartil atas. Itu juga dengan desil tadi ya. Sama. Ya. Simbolnya saja yang berbeda. Nah, sekarang coba kita simulasikan ya. Kita coba kerjakan. Langkah pertama apa dulu? Coba ulang-ulang kesekian nih. Sekian kali. Letakkan data, Pak. Letak data. Tapi sebelum letak kita urutkan terlebih dahulu. Nah, urutannya masih sama ya karena soal kita sama dari 15
36, 49, 51, 54, 118 sampai 123. Nah, setelah kita urutkan, langkah selanjutnya kita buat apa? Cari letak. Letak. Oke. Di sini letak yang dia minta letak apa? Persentil berapa? Persentil 90, Pak. Oke. LP 90. Letak persentil yang ke-90. Oke, rumusnya? Persentil 90 sama dengan Cornelia, coba. Satu. Ulang. P90 sama dengan 90 kali N tambah 1 bagi 100, Pak. Oke. P90 sama dengan 90 dikali N tambah 1 dibagi 90. Oke, kita masukkan ke data kita. N kita berapa? 7, Pak. 7. 7, Pak. Kemudian 7 ditambah 1. 8. 8 kali 90 8. 720. bagi 10. Bagi 100. 7,2. 7,2. Oke. Nah, berarti kita cari 7,2. presentil yang atau presentil 90 di data urutan ke 7,2. Di mana itu data 7,2? Di manakah letaknya? Ya letaknya di sini toh, data ke-7 ini. Cuman di atas sini. Nah, sehingga data ke-7,2 ya 123. Nah, kenapa langsung begitu, Pak? Ya coba saja Anda masukkan ke rumus itu. Ya. Kalau kita masukkan ke rumus tadi kan hasilnya 0. Nilai di atas 123 saya tanya berapa? Nilai di atas letak 7,2 ini di atas 123 berapa? Ya 123. Tidak ada ini. Atau 0 ya, nilainya tidak ada ini. 123 kurang 123, 0. 0. Ya apapun yang Anda kali 0 hasilnya tetap 0. Kemudian ditambah 123 hasilnya tetap 123. Nah inilah kenapa saya bilang tadi presentil itu tidak cocok untuk data-data kita yang sedikit jumlahnya. Kayak N sama dengan 7 ini data yang sedikit sekali. Sedangkan presentil itu membagi data kita itu menjadi 100 bagian. Apalagi kita hanya punya data 7. Bagi 100 bagian kan ya tidak banyak. Gitu. Maka yang seperti ini, data-data yang kecil ini ya disarankan ukuran pemusatan yang dipakai itu cukup median saja. Ya. Tidak perlu sampai kita menghitung presentil itu karena tidak cocok ya dengan karakteristik jumlah data yang sedikit tadi. Nah, kemudian ya coba kita selesaikan soal yang Pak Umbu ini. Langkah pertama kita punya data dulu. Ya. Kita punya data dulu. Atau Anda masih catat sebelumnya ini? Masih dicatat ini? Sudah, Pak. Masih ya? Ada yang masih catat ya? Masih, Pak. Oh ya, oke. Silakan yang masih catat, silakan. Oh iya, maknanya. Ada yang bisa bantu saya menjelaskan arti? Jadi nilai persentil 90 dari jumlah pesawat yang beroperasi dari 7 perusahaan maskapai pada tahun 2018 adalah sebesar 123 pesawat. Oke. Atau makna lain adalah kalau persentil 90 itu berarti berapa persen?
Persentil 90 itu berapa persen data kita? Halo? 90, Pak. 90. Berarti 90% pesawat yang beroperasi dari 7 perusahaan maskapai penerbangan nasional pada tahun 2018 adalah sebanyak 123 pesawat. Itu. Ya. Oke, sekarang kita pindah ke datanya Pak Umbu. Jangan lupa catat ulang lagi ya. Dan jangan lupa kita punya data itu harus diurutkan. Ya. Diurutkan terlebih dahulu ya, data itu. Nah, setelah itu kita sudah urutkan. Langkah berikut kita cari presentil. Di sini suruhannya cari berapa? Presentil berapa? 15. 15. Oke. Berarti kita akan mencari letak P15. Ada yang bisa bantu saya mencari letaknya ada di mana? Dengan rumus apa? P15 sama dengan 5 kali N tambah 1 bagi 100. Ulang. P15 sama dengan 15 kali N tambah 1 bagi 100, Pak. Oke. P15 ya, bukan 5. Hati-hati. Oke. Kemudian N-nya kita ganti berapa data kita? 15. 15. 15. Oke, 15 ditambah 1. 16. 16 dikali 15. 240, Pak. 240 dibagi 100. 2,4. 2,4. Oke. Berarti kita akan mencari ya di letak persentil 15 ini di data urutan ke 2,4. Ada di mana itu datanya? Letaknya maksudnya? 2 dan 3, Pak. Antara 2 dan 3. Tapi saya kasihnya menjoroknya ke 2. Kenapa? Karena 2,4 itu selisihnya lebih dekat ya dengan 2 ketimbang 3. Nah, terus kita masukkan ke rumus. Ya. NP15 sama dengan NPB, nilai presentil bawah. Nilai presentil bawahnya berapa? 29. Ya. Ditambah dengan LP, letak presentil 2,4. Dikurangi dengan letak presentil bawah 2. Dibagi letak presentil atas kurang letak presentil bawah 3 kurang 2. Dikali nilai presentil atas kurang nilai presentil bawah. 29 kurang 29. Anda bisa duga di sini ya tanpa kita menghitungnya hasilnya pasti 29. Kenapa? 29 kurang 29 berapa? 0. 0. Oke. Kemudian 2,4 kurang 2? 0,4. 0,4. 3 kurang 2? 1. 1. 0,4 bagi 1? 0,4. 0,4. 0. Hasilnya 0 pasti. Tambah 29? 29. Hasilnya 29. Sebenarnya tanpa menghitungnya pun Anda bisa tahu antara 29 dengan 29 ya 29. Lain ceritanya kayak tadi antara 58 dengan 60. Nah, ini kemungkinan ada satu nilai di sini. Tapi kalau nilainya ini sama, Anda langsung aja tulis NP 15 sama dengan 29. Terus maknanya apa? Ya, maknanya ya 15 persentil 15 atau 15% dari hasil pertanian atau hasil panen Pak Umbu selama 15 hari observasi atau pengamatan adalah senilai 29 kilogram.
Tuh, silahkan dicatat. Oke, sampai di sini ada yang ingin Anda tanyakan? Terkait dari kuartil, desil, persentil? Oh, mungkin sedikit tambahan ya di catatan Anda bahwa kalau median, kalau nilainya ada di tengah tadi, kita kan pernah lihat median itu kan ada posisi yang di nilainya juga desimal ya. Kita cari pakai rata-rata. Tapi kalau kuartil, desil, dan persentil itu ada rumusnya ya. Tidak bisa kita pakai rata-rata. Karena prinsipnya mulai dari kuartil, desil, dan persentil itu kan datanya sangat banyak ya yang berada di tengah ini kemungkinannya. Apalagi kalau kita menggunakan persentil. Jadi desimalnya itu pasti banyak sehingga tidak bisa kita menggunakan rumus yang seperti di median. Seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri? Karena setelah ini ya slide-nya. Ya, terima kasih. Oh ya, jangan lupa juga apa namanya? Cicil tugas memang ya. Cicil tugas Anda supaya nanti Anda tidak kesulitan ketika Anda oh, Elvianus ini ada angkat tangan. Kenapa Elvianus? Oh, Anda ikut vaksin. Oke. Ya kan sekarang Anda ikut vaksin sambil kuliah. Tetap bisa toh. Atau Elvianus merasa pusing-pusing. Ini jam berapa saya baru baca? Jam 9. Elvianus aman kok? Atau sudah divaksin? Belum divaksin? Nah itu, yang bergabung silahkan. Permisi Pak.